Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi blue economy yang begitu besar. Nah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilai blue economy Indonesia akan terus naik yang sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,3 miliar US dollar dan mampu menyerap 45 juta lapangan pekerjaan. Nah, sebetulnya seperti apa sih blue economy itu? Apa bedanya dengan green economy dan bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang begitu besar ini? Nah, telah hadir bersama kita Pak Leonardo Adipurnama alias Teguh Sambodo, SP, MS, PSD, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Bappenas. Selamat siang, Pak Teguh ya. Ya, selamat pagi menjelang siang, Mas. Mana pagi menjelang siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan yang paling kanan beliau adalah Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting, perusahaan riset Asia Pasifik yang berkantor pusat di Tokyo ya, Pak? Tokyo, benar. Betul. Nah, sekarang ini kan potensi blue economy itu kan lagi dilirik gitu, Pak ya, karena luar biasa gede potensi yang bisa digali dari tanah air kita Indonesia gitu. Mungkin Pak Teguh bisa menceritakan seberapa besar potensinya. Kemudian awal Juli kemarin kan Indonesia juga meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap gitu ya. Nah, Pak Teguh mungkin bisa ceritakan gitu. Kenapa kami meluncurkan roadmap? Betul. Sebenarnya yang menarik adalah kita memiliki identitas sebagai negara maritim. Ya. Karena negara kita kepulauan. Nah, ada 17.000 lebih pulau yang kita miliki. Belum lagi 90% dari masyarakat kita itu tinggal tidak jauh dari laut. Jadi mungkin sejauh-jauhnya 100 km. Karena mungkin juga pulau-pulau kita tidak terlalu besar ya dibandingkan benua atau daratan-daratan yang lain. Nah, tahun 50-an sebenarnya kita sudah mulai mau membentuk jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Makanya ada deklarasi Juanda yang kemudian menetapkan garis batas di mana Indonesia bisa mengelola sumber daya laut dan juga bisa memanfaatkannya. Jadi langsung menancapkan di sana batasan-batasan yang sebenarnya memperkuat bagaimana kita seharusnya memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, konsep blue economy sendiri ini muncul sebenarnya bukan hal yang baru, tapi semacam kalau orang branding begitu ya, dimunculkan. Tapi yang memunculkan pertama kali konsep blue economy di dunia ini adalah Gunter Poyle, yang sebenarnya mungkin konsepnya sekarang dibandingkan dengan konsep yang dianut Indonesia ini agak sedikit berbeda. Di mana Gunter Poyle lebih fokus kepada inovasinya, bagaimana kita memanfaatkan inovasi untuk memberikan solusi di banyak aspek, bisa saja yang basisnya perairan, bisa tidak. Namun untuk Indonesia, kita sebenarnya kemudian kembali ke undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, ini adalah undang-undang pertama yang menjelaskan apa definisi ekonomi biru. Blue economy dijelaskan ada beberapa kata kunci yang kemudian kami kembangkan lebih lanjut menjadi visi. Kata kuncinya yang pertama adalah blue economy dikatakan sebagai pendekatan. Jadi dia merupakan satu konsep yang bisa diadopsi oleh berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan untuk mempromosikan. Mempromosikan berarti kita mendorong ya. Kita mengajak semua orang untuk bekerja sama mendorong ada satu aspek yang perlu dikembangkan. Nah, yang dikembangkan ini adalah berkaitan dengan pengelolaan laut secara berkelanjutan dan juga konservasi dari sumber daya, baik itu yang di laut maupun di pesisir, plus juga ekosistemnya. Tujuannya untuk apa? Nah, di penjelasan disebutkan tujuan pengembangan mempromosikan blue economy adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jadi blue economy ada kata ekonominya, hasilnya juga pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk bisa menghasilkan blue economy ini, tadi yang pertama kita urusi dulu lingkungan sumber daya. Kita hasilkan blue economy, tapi jangan lupa
Kita juga libatkan masyarakat, memastikan limbahnya minimal, dan pada saat yang sama kita harus memastikan semuanya yang kita lakukan ini harus efisien, sumber dayanya hemat, dan pada saat yang sama menciptakan multiple benefit. Nah, tujuan kami waktu mengembangkan roadmap sebenarnya didasari kepada COVID, ya, pandemi. Pandemi kan menghantam Indonesia cukup keras, banyak yang meninggal, pertumbuhan ekonomi juga seret bahkan minus, gitu ya. Tapi kita berpikir, oke, kalau mau bangkit kita harus cari sumber pertumbuhan baru. Akhirnya kita melihat blue economy sebagai sumber pertumbuhan baru, melihat identitas kembali Indonesia sebagai negara kepulauan, dan kemudian kita tuangkan, oke, kalau sumber pertumbuhan ekonomi fokusnya di apa? Di produktivitas. Nah, bagaimana kita mengkonsolidasikan bersama misi untuk mendukung produktivitas yang lebih tinggi di sektor-sektor yang ada hubungannya dengan laut dan pesisir. Jadilah kemudian kita susun. Nah, itu menariknya tuh Pak, dari dulu kan sebenarnya Indonesia sudah mempunyai konsep sebagai negara maritim gitu ya. Tapi kemudian kenapa baru sekarang setelah pandemi gitu menitik beratkan atau mencari tambahan pendapatan itu dari blue economy gitu. Padahal maritim kan sudah blue economy juga gitu. Nah, pertama adalah memang pada saat momentum ini sebenarnya selaras dengan apa yang sudah menjadi misi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi waktu kabinet yang pertama, jadi periode pertama, itu membentuk Kemenko khusus kemaritiman, yang sebenarnya menjejakkan lagi, ini identitas kita itu di sini. Nah, untuk Kemenko kemaritiman ini kemudian juga sebenarnya menggulirkan 2017 dia mengeluarkan Ocean Policy, kebijakan laut. Kemudian 2022 kebijakan laut ini diterjemahkan lebih lanjut menjadi rencana aksi. Jadi butuh 5 tahun ya, 2 periode Pak Jokowi. Tapi intinya adalah rencana yang disusun oleh Kemenko Marves ini sebenarnya ingin menarik rencana pembangunan yang sudah disusun Bappenas dalam rencana pembangunan jangka menengah terkait kemaritiman untuk bisa diimplementasikan oleh kementerian lembaga. Namun memang pada saat itu overview mengenai kemaritiman ini memang diterjemahkan sebagian besar kepada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta konservasi. Sedangkan kalau kemaritiman kita melihat ada pariwisata bahari, ada transportasi, ada logistik, bahkan konstruksinya, migasnya yang di laut, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian, kemudian pendidikan, dan aspek-aspek baru yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, kami kemudian menerjemahkan penjelasan dari pasal 14 di Undang-Undang pasal 14 ayat 1 di Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, melihat lagi menyandingkannya dengan definisi blue economy dari PBB, dari Bank Dunia, dari Uni Eropa, melihat ternyata blue economy ini sebagai alat untuk, karena ada ekonominya, sumber pertumbuhan. Nah, kemarin-kemarin mungkin kita masih parsial pikiran. Nah, sekarang semuanya disatukan, lihat lagi skop yang lebih lengkap. Yang semua yang berkaitan dengan kelautan itu menjadi sumber ekonomi baru. Dan sumber ekonomi baru. Dan menariknya dalam karena kita mencakup budidaya ikan, maka kita juga mengurusi budidaya yang ada di darat. Jadi semua yang ada hubungannya dengan air atau akuatik begitu ya kalau diterjemahkan. Jadi termasuk yang di danau, sungai, kolam itu juga menjadi bagian yang diurusi. Baik, mungkin Pak. Iya. Sebagai riset, tentu analisisnya juga cukup dalam tentang blue economy gitu ya. Bagaimana pandangan Pak dan supaya tentang blue economy secara global dan pandangan potensi Indonesia ke depan untuk Indonesia. Apakah memang sangat besar seperti yang diceritakan oleh Pak Teguh? Iya. Melanjuti yang tadi Pak Teguh jelaskan, ini kan adalah pendekatan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kalau kita lihat dari definisinya, baik di buku kajian Bappenas tentang blue economy, roadmap itu, kita lihat memang pendekatan ekonomi, tapi secara komprehensif ya Pak Teguh ya, tadi sudah jelaskan contohnya. Tapi ada satu titik yang saya lihat dalam beberapa laporan World Bank, Bank Dunia dan lain-lainnya,
mereka juga yang menyinggung beberapa faktor seperti climate change, itu kan mengenai karbon, lalu juga renewable energy, dan satu lagi yang mereka singgung juga tentang waste management, karena banyak limbah dari daratan, land base yang masuk ke laut. Nah, apakah faktor itu tidak kita consider dalam roadmap kita, atau itu sebenarnya ada tapi bagian dari sustainability yang tadi Pak Teguh jelaskan, Pak? Apakah komprehensif sampai di 3 faktor tersebut juga, Pak Teguh? Jadi memang roadmap ini menganut ya, jadi mengadopsi 3 pilar keberlanjutan, Iya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. lingkungan. Nah, pada saat yang sama kami juga melihat ada beberapa inisiatif yang sudah dimulai. Oke. Seperti Kemenko Marves ini sudah mulai, Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah memulai mengurusi marine debris. Oke. Waktu itu tanda tangan, Oke. kita kerjasama dengan ADB untuk mengurusi program-program marine debris. Oke. Ke depan ada beberapa mitra pembangunan juga membantu Indonesia mengurusi marine debris, mulai dari pembuangannya di darat sampai penanganannya di laut. Nah, bagian-bagian ini menjadi satu konstruksi yang kami pikirkan, bahwa roadmap yang memang kami tujukan untuk mengkonsolidasi ini memikirkan dari ketiga aspek ini. Jadi pada saat kita misalnya mengambil contoh tadi dikatakan sampah laut misalnya. Sampah laut itu kalau kita katakan blue economy sebagai sumber pertumbuhan, tentu kita tidak ingin berhenti sampah laut itu hanya dikumpulkan. Tapi apa yang bisa dilakukan lebih lanjut, diolah dari sampah laut itu diolah. Iya. Tapi kan pertanyaannya pada saat yang sama kita inginnya tidak ada sampah laut, gitu ya. Jadi di satu sisi kita bilang sampah laut itu sumber pertumbuhan ekonomi, karena circular ekonomi kita olah jadi furniture baru, jadi bahan pakaian baru. Tapi pada saat yang sama di titik tertentu kita inginnya berkurang gitu ya. Nah, tidak ada sampah di laut. Nah, tapi ini merupakan satu pilihan bagaimana kita menangani satu masalah dengan pendekatan ekonomi, menyeimbangkan peluang bagi masyarakat yang terlibat ataupun swasta yang terlibat dalam penanganan sampah laut ini, mendapatkan yang tadi amanat dari undang-undang multiple benefit. Secara sosial ada inklusivitasnya, masyarakat terbantu, usahanya juga maju, dapat peluang ekonomi, tapi pada saat yang sama lingkungannya tertangani. Nah, tapi memang ke depan melihat dari tantangan low carbon ini, berarti di titik tertentu kita harus punya inovasi untuk kemudian menemukan sumber yang lain yang menggantikan yang tadi pengolahan sampah, yang mungkin bisa dijadikan bahan baku baru untuk yang basisnya tetap laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam roadmap itu disebutkan bahwa nilai blue economy tahun 2045 diperkirakan mencapai 1,33 miliar US dollar gitu Pak ya, dan menyerap 45 juta lapangan pekerjaan baru gitu. Kira-kira hitung-hitungannya seperti apa sih Pak Teguh? Gitu. Yang awal-awalnya kami melihat dari tren ya. Nah, kebetulan Indonesia itu kalau setelah kami menentukan skop dari blue economy, ternyata yang kita hitung tuh baru dari perikanan tangkap dan budidaya. Masih kecil sekali ya? Masih kecil. Tapi yang itu saja sudah cukup besar. Kalau kita memperhitungkan data yang lebih lengkap, data 2018 dari Bank Dunia, itu sudah mencakup konstruksi, migas di laut, manufaktur. Ternyata kita sudah 280 billion US dollar. Ya, kalau melingkupi yang lebih lengkap gitu ya, 280 billion US dollar ini ternyata yang penyumbang terbesarnya justru bukan perikanan dan aquaculture, tapi justru manufaktur dan konstruksi di laut. Konstruksi di laut itu tidak lain tidak bukan adalah pelabuhan, jasa maritim, kemudian konstruksi untuk migas segala macam. Nah, itu penyumbang terbesar. 280 billion itu saat ini 2018. Nanti ke depan 2045 Bapak tadi menyampaikan sekitar 1,3 miliar ya US dollar. Tapi sebenarnya perhitungan yang lebih tepat itu dari 280 kami akan naikkan sekitar 4 sampai 5 kali lipat. Jadi antara 1.100 billion sampai dengan sekitar kalau 5 kali lipatnya 1.100 dan 1,4 billion. 1,4 billion. Kami ingin triliun ya mungkin.
Billion Ada USD. 1.000 sebenarnya. Oh iya, 1000. 1000 dari 280 dinaikkan jadi 1000, Oke. sekitar 1000. Naik antara 4 sampai 5 kali lipat. Oke. Nah, harapannya bahwa kita tidak bertumpu saja kepada sektor-sektor yang existing, Benar. tapi sektor yang existing ini ditingkatkan lagi skalanya, daya saingnya, sehingga dia value creation-nya semakin meningkat, dan kita mulai embrace, mulai recognize, kembangkan sektor-sektor yang baru. Dan sektor-sektor yang baru ini cukup menantang karena mungkin traceability pengalaman di Indonesia masih kurang. Energi terbarukan basis laut, Iya. gitu ya, bioekonomi, bioteknologi laut, ini banyak sekali tantangan besar di sektor ini. Meskipun untuk Indonesia sektor-sektor ini relevan dan punya nilai tambah yang tinggi. Iya. Seperti contohnya itu ya Pak, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, Oh iya. ORI kan, offshore renewable energy, itu juga menarik. punya potensi juga Pak. Jadi Misalnya. waktu menyusun Blue Economy Roadmap ini, kami sempat lihat juga dilarang tukar. Oke. Ya, karena ada proyek yang sudah masuk, Pilot ya, di sana berjalan. akan pilot, dan ada teknologi baru yang mau dikenalkan. Iya. Tapi ternyata kurang cocok di sana. Oke. Jadi kami mendapatkan tanda-tanda alam. Oke. Tanda-tanda alamnya adalah ikan paus lewat, begitu ya. Terus kapal. Jadi kami sadar bahwa kalau mau bangun jembatan di situ, kemudian ditempeli Turbin. klet ya, Iya, turbin yang untuk mengatur laut, ternyata tidak saja mempengaruhi kapal yang lewat, Iya. karena kapalnya terhalang jembatan, tapi juga biota laut Oke. tidak bisa bermigrasi secara alami. Oke. Dan pada saat yang sama ada arus yang ke daratan yang ada potensi risiko banjir. Jadi memang untuk mengembangkan sektor-sektor baru itu harus lebih banyak riset, harus Oke. dilakukan, Iya. gitu ya. Teknologi baru memang ada, tapi kesesuaian dengan Indonesia ini perlu Oke. dipertimbangkan secara lebih cermat. Ya, ya. Mungkin Pak Jeff ada gambaran lebih dalam gitu mengenai Iya, tadi Pak Teguh juga menyebutkan dari segi logistik, maritime service juga itu Iya. sektor yang sebenarnya juga bisa menyumbang pertumbuhan blue economy di Indonesia selain dari fishing, dari aquaculture seperti itu. Kita lihat juga dari sektor swasta mungkin banyak ketertarikan dari segi manufaktur downstream produknya sih Pak, produk-produk lautan gitu ya. Saat ini kan banyak seperti hasil tangkap laut kita atau budidaya laut kita buat menjadi fillet untuk diekspor ke negara lain dari aquaculture-nya, apakah dalam bentuk udang, ada juga ikan-ikan seperti tuna untuk pasar ekspor seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga potensi untuk downstream produk hasil perikanan lanjutnya yang bisa dikelola di Indonesia daripada diekspor dalam bentuk semi finished good product sih Pak. Itu juga kita lihat banyak ketertarikan dari sektor swasta untuk bermain dan melihat potensi downstream. Tentunya itu harus didukung dengan fasilitas seperti cold chain, logistik yang bisa menyimpan hasil tersebut dengan baik. Itu juga ada beberapa potensi, Mas Pur. Nah, Indonesia kan sudah sebagai negara maritim gitu ya, negara kepulauan, lautnya lebih luas gitu. Studi banding juga nggak sih Pak ke negara lain gitu Iya. untuk mewujudkan blue economy ini? Kami sebenarnya Bappenas memiliki semacam joint statement dengan pemerintah Swedia yang sudah lebih dulu memiliki maritime strategy. Yeah. Jadi pemerintah Swedia, terutama negara-negara Nordik ya, Iya. mereka itu sangat kuat sekali di blue economy. Jadi kami datang ke sana, ke Swedia, ke Denmark, ke Finlandia. Salah satunya adalah melihat bagaimana mereka bisa mengelola kawasan lautnya dengan baik. Jadi di antara negara-negara mereka itu punya semacam peraturan payung yang kemudian mengatur bagaimana vessel dan budidaya bukan budidaya kita kalau di kolam di darat ya. Mereka kolamnya di laut. Di laut. Gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mengatur bahkan dengan menggunakan satelit mengenai stok ikan dan sebagainya. Ini adalah teknologi yang kita tidak miliki. Nah, jadi di cita-cita yang kemudian kami tuangkan di dalam roadmap adalah inginnya secara bertahap seperti mereka. Artinya, pertama, kita juga ingin mengatur ruang laut kita dengan lebih efisien, menyeimbangkan kewenangan pusat daerah ya, mengenai area tangkap dan sebagainya, mengurangi konflik antar daerah, sehingga semuanya jelas. Dan ruang laut ini harus terintegrasi pengaturannya dengan ruang daratan, karena itu yang dilakukan di negara-negara lain. Jadi tidak ada pemisahan
ruang laut sendiri, daratan sendiri diaturnya, nanti nggak nyambung. Nah ini harus menyatu. Nah kemudian kami juga belajar bahwa mereka ternyata negara-negara Skandinavia itu masih mengkategorikan sangat penting migas di laut. Oke. Sedangkan untuk Indonesia mungkin sudah tidak terlalu penting. Jadi kita melihat dari sisi yang mungkin ada yang cocok kita adopsi, ada yang mungkin kurang relevan lagi. Karena misalnya stok atau cadangan minyak kita berkurang segala macam. Nah, bagian yang lain juga adalah bagaimana mereka bisa memajukan riset dan inovasi. Nah, ini adalah bagian yang mungkin kita masih perlu kerja keras ya untuk bisa mengejar ke sana. Karena mereka sudah Swedia itu dari sampah laut itu sudah bisa menghasilkan bahan tekstil yang baru, furniture baru, semuanya dihasilkan dari marine debris. Nah, marine debris memang bukan orang Swedia yang liter, tapi karena dibawa laut dari negara lain gitu ya. Ini sama juga di Manado, kenapa Bunaken itu tiba-tiba langsung diserbu sama sampah. Itu bukan hanya dari Sulawesi Utara, tapi dari provinsi-provinsi tetangganya menyumbang dan kemudian arus membawanya ke sana. Wakatobi pun di masa-masa tertentu sama seperti itu. Nah, benchmarking dengan negara lain juga menemukan kalau kapal-kapal misalnya ya untuk transportasi dan logistik mereka sudah green, sudah greening. Jadi mereka energinya sudah pakai listrik, tidak lagi pakai solar begitu ya. Dan hal-hal ini yang kemudian membuka wawasan kami yang kemudian kami tuangkan bahwa Indonesia pun harus punya cita-cita seperti itu. Jadi akan sangat bagus sekali kalau misalnya dikolaborasikan antara blue economy, green economy, dan digital economy gitu ya. Betul, karena di dunia sendiri ada konsep menghijaukan ekonomi biru. Ya. Menghijaukan ekonomi biru. Karena sebenarnya ekonomi biru memang fokusnya banyak sekali dari definisi baik di Eropa, Bank Dunia, dan The Economist pun mengatakan karena green economy dan blue economy meskipun ada ekonominya, ternyata remnya itu lebih kuat di green economy. Sedangkan blue economy fokusnya adalah di value creation, pertumbuhan ekonomi gitu. Terus tapi syaratnya kita harus kelola green lingkungannya baik secara green dan inklusif, melibatkan masyarakat. Inklusif dan low carbon ini juga ada di green economy. Tapi green economy itu lebih banyak remnya. Remnya itu artinya memaksa, bukan memaksa, mendorong, mempromosikan semua melakukan responsible consumption and production. Dan kita mengurangi jejak karbon, kita mengurangi limbah, kita mengurangi dampak lingkungan yang mungkin nanti hasilnya bisa berdampak pada generasi yang berikutnya. Nah, jadi green economy itu ada memang yang simpel saja. Green economy itu terestrial, blue economy itu laut. Tapi tidak sesimpel itu. Karena green economy itu bicara mengenai klimat juga, yang sebenarnya sangat berpengaruh di blue economy. Nah, jadi memang green economy itu konsep yang luas, yang dimana beberapa protokol atau pilar-pilar yang ada di dalam green economy itu menjadi pedoman bagi pelaksanaan dari blue economy supaya lebih ramah lingkungan, bisa mendukung target-target climate action dan sebagainya. Kan roadmap sudah ada, kemudian program pemerintah sudah sangat bagus gitu ya, pemerintah pusat ya. Apakah juga sudah dikomunikasikan, disosialisasikan ke pemerintah daerah sehingga memang betul-betul program ini jalan gitu secara nasional gitu. Kalau cuman program pemerintah pusat aja tapi daerahnya nggak ngikutin kan nggak jalan juga tuh Pak. Bagaimana Pak? Jadi salah satu tugas terbesar kalau sudah menerbitkan dokumen adalah sosialisasi. Tapi sebenarnya itu sudah diawali sejak awal. Nah, jadi kami mulai sejak awal. Waktu kami menyusun, kami melakukan diskusi di beberapa daerah untuk menangkap aspirasi, termasuk kepada komunitas nelayan. Banyak sekali aspek-aspek baru yang kemudian kami masukkan di dalam roadmap itu yang dasarnya adalah sebenarnya masukan dari concernnya para nelayan. Misalnya tiba-tiba dia bilang, Pak boleh nggak pemerintah pusat bantu kain kafan? Kok bantu kain kafan? Kenapa bantu kain kafan? Gitu ya. Ternyata pertama bisa saja pelakunya meninggal di laut. Kemudian perlu dibawa. Bisa saja dia menangkap di lokasi wilayah lain yang dia sebenarnya tidak boleh.
karena dia masuk ke kabupaten lain yang kemudian ada konflik sosial, konflik di tengah laut, salah satu kemudian ada korban harus dia. Nah, hal-hal ini kemudian menyadari, oh ternyata hulunya ini penting, menyatukan zonasi, menyeimbangkan kewenangan, termasuk juga menyeimbangkan dengan zonasi yang di daerah. Kemudian ada yang juga menyatakan, Pak ini sampahnya datang terus, nggak habis-habis, gitu ya. Jadi ada satu desa di Jawa Timur itu dikatakan sebagai desa sampah, desa nelayan sampah, isinya sampah semua. Nah, tapi sebenarnya keluarnya dari sungai semua. Dari darat berarti ya Pak? Darat. Nah ini tidak bisa kerjasama kabupaten itu saja. Kabupaten ini perlu kerjasama dengan kabupaten lain, bahkan mungkin urusannya ditarik ke provinsi, karena sudah urusan antar kabupaten. Jadi hal-hal ini yang kami tangkap juga dari masyarakat, concern mereka kemudian kami tuangkan juga. Nah pada saat yang sama, kalau dokumennya sudah selesai, kami perlu sosialisasi, karena ada manfaat yang bisa diperoleh oleh Pemda. Salah satunya adalah indeks ekonomi biru. Jadi untuk mengukur kemajuan ekonomi biru di Indonesia, roadmap sudah mencantumkan adanya indeks ekonomi biru yang pengukurannya sudah dibagi per provinsi. Dan bahkan setiap provinsi itu bisa ditunjukkan kemajuan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Itu menarik sekali untuk dilihat, dan untuk bisa provinsi mengukurnya, kami tentu saja perlu melakukan capacity building dengan provinsi untuk bisa menggunakan indeks ini. Mungkin pada saatnya kita juga perlu mensosialisasikan ke universitas, ke swasta, karena ada bagian-bagian dari mereka yang menyumbang untuk kemajuan dari progres dari indeks-indeks ini. Jadi fase satu ini seperti di roadmap kan memang dari segi enabling dari environment, stakeholdernya baik dari sektor swasta, pemerintahan mau pusat maupun pusat daerah harus tergabung di dalam ekosistem di tahun 2023-2024 ini. Baru nanti di dalam di fase kedua sudah bisa berkembang setelah semua stakeholder satu visi mencapai ekonomi Indonesia. Betul. Nah tadi kan Pak Teguh sudah sampaikan tuh Pak, studi bandingnya sampai ke Skandinavia gitu ya, Swedia segala macam gitu. Mungkin dari riset analisis dari Spire sendiri Pak, bisa digambarkan atau contohkan kira-kira bagaimana sih perkembangan dari blue economy dari negara-negara jiran misalnya lah, Filipina, Vietnam gitu ya, yang kira-kira ada lautnya juga kan gitu. Di tahun ini kan 2023 kita mengadakan ASEAN Blue Economy Forum di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah di sana kan member dari ASEAN Country bergabung, kita mulai membahas tentang blue economy dalam konteks ASEAN Forum seperti itu. Dan itu dilaksanakan di tahun ini Juli 2023. Kalau kita lihat ke negara-negara lain yang memiliki karakter yang sama seperti Indonesia, ada beberapa negara di ASEAN. Kalau kita lihat misalkan ada beberapa contoh Filipina juga suatu negara kita lagi yang cukup terbesar di dunia, dari pantainya banyak, wilayah lautnya juga cukup besar. Filipina sebenarnya kalau kita analisa ada beberapa inisiatif yang mereka sudah mulai, khususnya bekerjasama dengan AFC, mereka sudah mulai meluncurkan blue financing atau blue loan seperti itu. Tapi memang di tahun 2019 itu program itu hanya lebih melihat faktor lingkungannya, pilarnya, yaitu untuk pengolahan limbah sampah plastik dari industri seperti itu. Thailand juga sudah mulai ke sana, bekerja sama dengan beberapa lembaga dunia, seperti AFC juga meluncurkan blue loan seperti itu, dan dibantu oleh AFC yang meluncurkan panduan investasi mengenai blue economy, blue finance tersebut di tahun 2022. Di tahun 2023 ini juga ASEAN meluncurkan panduan supaya negara ASEAN ini mengadopsi untuk blue carbon sink, blue carbon finance, pekerjaan karbon biru. Nah, ini sebenarnya banyak mendorong negara-negara seperti Filipina, Thailand juga sudah mulai ke arah sana. Tapi memang yang Pak Teguh jelaskan, mungkin faktornya lebih banyak dari lingkungan, belum ke ekonomi dan belum ke arah sosialnya. Yang saya lihat mungkin akan mirip seperti Indonesia untuk faktor ekonominya adalah sebenarnya Vietnam.
Vietnam itu kalau kita lihat dari data statistik mereka, konsumsi ikan di masyarakat Vietnam itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi ketergantungan mereka terhadap blue economy itu juga sangat besar terhadap penangkapan ikan, dan juga menjadi konsumsi domestik tidak hanya untuk ekspor. Dan itu kita lihat secara kerjasama downstream produk-produk yang berhubungan dari hasil tangkap ikan seperti kecap ikan dan produk-produk lainnya, Vietnam sebenarnya sudah banyak membudidayakan hasil tangkapan mereka dari kelautan. Jadi mungkin 3 negara itu makmur kita lihat akan mirip seperti Indonesia. Untungnya Indonesia yang duluan yang kategori yang meluncurkan untuk roadmap-nya dulu. Negara lain sebenarnya belum dan baru mulai memikirkan di tahun ini. Saya mungkin tambahkan ya, yang acara di Belitung ini sebenarnya keketuaan Indonesia di ASEAN. Bappenas mengangkat bahwa blue economy itu menjadi salah satu priority economic deliverable, dan melalui di sana Bappenas sebenarnya memberi contoh. Indonesia ingin memberi contoh bahwa Indonesia sudah punya framework diterbitkan tahun 2021 dan sudah punya roadmap diterbitkan 2023 gitu ya. Dan ASEAN bisa mengarah ke sana karena ASEAN sudah punya leaders declaration, kemudian sekarang punya roadmap, dan tahun depan pada saat keketuaan di Laos ya, meskipun Laos bukan negara kepulauan, dia landlocked ya, dia tidak punya laut, tapi karena membahas mengenai yang basisnya adalah akuatik, maka Laos masih bisa menikmati dari budidaya plus juga dari transportasi lautnya karena mengenai ekspor. Nah, bagian yang memang kita cukup dominan adalah dari sisi perikanan. Tapi yang menarik adalah kalau tadi Pak Jeffrey juga menyampaikan kita perlu memperhatikan juga ya, kalau kita produksi ikan banyak, ternyata konsumsi ikan kita sedikit dibandingkan Thailand. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu juga cita-cita di blue economy di roadmap ini adalah meningkatkan konsumsi ikan kita. Dan sebenarnya konsumsi ikan itu tidak saja yang segar, tapi juga yang olahan. Jadi kalau masyarakat amis kalau segar, ada yang tidak suka amis ya, ya sudah olahannya. Nah, ini juga menimbulkan potensi ekonomi untuk industri dalam negeri untuk mengolah. Jadi inovasi ke arah pangan yang basisnya laut ini sangat besar. ASEAN penduduknya berapa ya Pak? Nah, ini potensi pasarnya akan luar biasa. Pak Teguh, kan potensinya blue economy Indonesia itu sangat besar gitu ya, dan kita punya Kementerian Kemaritiman, plus sekarang ditambah lagi investasi gitu. Nah, artinya fokus di kemaritiman dan juga menarik investasi. Apakah memang sekarang juga lagi gencar pemerintah Indonesia itu menarik investasi di kemaritiman untuk menguatkan blue economy itu? Dalam roadmap blue economy ada 8 sektor yang dijadikan prioritas. Ya, selain perikanan tangkap dan aquaculture, juga ada pariwisata bahari. Kemudian ada juga transportasi, perdagangan, transportasi dan logistik. Ada juga manufaktur yang basisnya bahari. Kemudian ada sektor-sektor baru, bioekonomi dan bioteknologi, energi terbarukan berbasis laut, kemudian penelitian dan pendidikan, dan yang terakhir adalah konservasi kelautan dan jasa lingkungan. Konservasi dan jasa lingkungan kelautan. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya sangat berpotensi untuk menarik investasi. Kementerian Investasi sendiri memang sudah menyusun peta peluang investasi. Sebagian dari peta peluang investasi itu contohnya diarahkan untuk manufaktur, untuk hilirisasi tadi seperti Pak Jeffrey sampaikan, dan itu lokasinya di Bitung. Ya. Karena Bitung ini terkenal sebagai salah satu port yang memang mengirimkan ikan-ikan segar kita tuna yang dipotong-potong itu untuk ke Jepang. Ekspor kerjasama dengan Garuda 9 jam sampai ke Turki. Ya, karena pasarnya jelas sekali. Masih fresh. Dan ternyata yang fresh itu, yang dipotong fresh fillet dan dikirim, itu harganya lebih tinggi daripada diolah. Jadi memang terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan oleh swasta, apakah mau diolah dulu, apakah memang fresh. Nah, juga ke depan sebenarnya investasi skala besar di perikanan, ya,
baik itu yang di darat maupun yang di perikanan budidaya yang di laut itu akan dikedepankan. Nah, investasi ke depan ini sebenarnya perlu menjadi bagian yang dikonsolidasikan lebih lanjut. Jadi tidak saja di perikanan, di pelabuhan, di manufaktur, tapi energi yang terbarukan. Kita juga mungkin bisa boleh menarik perusahaan yang bisa melakukan eksplorasi mengenai sumber daya kita dengan bioteknologi, bioekonomi, sirkular ekonomi. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya peluang yang perlu dioptimalkan. Karena tentu kita ingin jadi negara maju, cari sumber pertumbuhan baru, blue ekonomi dikonsolidasikan 2 tahun ini supaya seperti yang tadi Pak Jeffrey sampaikan, di tahun 5 tahun berikutnya kita tingkatkan nih perannya sebagai sumber pertumbuhan. Satu-satunya adalah investasi. Ya, siapa lagi yang mau membuat pabrik, membuat kolam baru kalau investasi tidak ada. Nah, memang ini yang perlu diarahkan ke depan. Kalau dari contoh inovasi yang tambahkan dengan dari Pak Teguh, misalkan di Jepang kita juga melihat dengan keterbatasan mereka tanah, spesial maupun laut mereka, dan juga mereka harus bagi antara logistik dan jasa maritim dan lain-lain. Untuk budidaya aquaculture contohnya kita melihat ada case di Jepang di mana aquaculture itu tidak hanya land-based dan sea-based seperti di negara Skandinavia maupun Finlandia dan Sweden, tapi juga bisa dilaksanakan di dalam gedung indoor dengan keterbatasan lahan seperti mereka. Nah, itu contoh-contoh inovasi yang dari negara lain bisa membantu Indonesia yang mungkin supaya kita lebih efisien tadi ada disebutkan untuk budidaya yang sudah kita jalankan. Inovasi teknologi itu yang mungkin juga memang harus kita diterapkan, selain dukungan dari sektor logistik, dari sektor cold chain-nya untuk pengiriman. Tadi Pak Teguh sebut ekspor dari Bitung ke Jepang sudah ada pelatihan yang sudah langsung langsung. Nah, itu yang mungkin investasi yang juga dari sektor swasta perlu berperan dalam ekonomi ini supaya semua target dan pengembangan kita itu bisa berjalan dengan dukungan dari sektor pendukung maupun sektor swasta lain. Kalau dari tadi 8 fokus utamanya, 8 sektor prioritas. Itu kira-kira mana porsi terbesar kira-kira kalau sudah berjalan semua Pak, yang menyumbangkan nilai ekonominya di antara ke-8 kategori itu? Kemungkinan yang paling besar masih di manufaktur yang basis kelautan dan budidaya ikan dan juga perikanan tangkap. Karena yang tadi saya sampaikan, ditangkap pun kemudian difilé langsung dikirim dalam berapa jam, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau kita olah dulu. Tapi karena sektor manufaktur itu bermainnya di skala dan penciptaan nilai tambah, itu juga kontribusinya akan sangat tinggi dibandingkan kalau kita misalnya mengekspor teri secara langsung begitu ya, atau kita mengekspor rumput laut secara langsung. Jadi diolah dulu di Indonesia, kemudian dijadikan bahan baku, apakah untuk makanan, farmasi. Nah, ini yang mungkin banyak dikembangkan. Di Amerika yang tidak punya banyak karena iklim tropisnya terbatas, hanya di sekitar Florida, jadi mereka banyak kemudian mencari sumber ganggang ya, rumput laut yang single cell gitu, alga yang single cell yang kita miliki sebenarnya banyak Indonesia. Tapi mereka sudah mengeksplorasi itu dengan pendekatan bioekonomi dan bioteknologi menjadi sumber minyak yang kata mereka menggantikan di masa depan menggantikan palm oil. Nah, ini adalah salah satu juga yang kita perlu perhatikan bahwa di sektor-sektor unggulan itu ada yang sifatnya supporting tapi sangat penting untuk sektor manufaktur. Ya. Jadi di bioteknologi itu kalau kita bisa membangun kapasitas kita akan maju dari sektor manufakturnya. Bahkan bioteknologi itu bisa berbalik ke marine conservation-nya. Karena dari bioteknologi dia melihat bagaimana siklus dari produk itu perjalanannya sampai kemudian sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke alam untuk kebaikan dari alam. Nah, hal-hal ini yang PR ya. Kalau ke depan itu sudah kita tahu ada sektor yang dominan, tapi di sektor yang lain kita perlu dorong supaya kita punya kapabilitas yang lebih baik ke depan. Energi terbarukan sebenarnya tidak hanya laut, tapi kalau terbarukan berbasis laut juga
ada wind, angin, Iya. dan ada surya. Ya. Dan Indonesia potensinya besar. Kalau kita ngelihat dari yang lain, peta dibilang Indonesia sebenarnya intensitasnya kurang karena banyak awan. Kalau di negara lain langitnya cerah gitu. Tapi ternyata kita mataharinya 18 jam. Negara lain 8 jam. Ya. Nah, jadi kalau intensitas kurang tapi kita frekuensinya banyak, nah, kita masih bisa. Dan di sini juga peluang untuk pengembangan investasi. Satu sektor yang belum kita bahas adalah sektor itu Mas Pur dan Pak Teguh, pariwisata tadi Betul. disebutkan. Pariwisata Turisme bahari. juga kita lihat juga kan sudah menjadi salah satu sektor unggulan dari Indonesia. Ya. Kita lihat Kementerian Pariwisata yang memasukkan Indonesia sudah banyak beberapa lokasi di Indonesia yang terdiri dari pantai besar seperti Bali, Lombok dan sekitarnya itu ya sudah banyak menarik wisatawan luar negeri maupun domestik berkunjung ke sana. Sebenarnya Indonesia masih banyak peluang-peluang tersebut dan kontribusi dari sektor pariwisata untuk GDP atau PDB Indonesia kan masih belum setinggi negara-negara lain yang banyak mendapatkan keuntungan angka besar dari sektor pariwisata, bisa sampai sebuah negara 10% kalau nggak salah ya kontribusinya terhadap GDP. Itu sektor-sektor yang mungkin bisa kita kembangkan juga. Betul, sangat potensial. Apalagi beberapa unggulan kita basisnya pulau ya. Iya. Basisnya pulau, danau juga masuk begitu kan. Kelautan, Ya jadi tourism, gitu. tantangan terbesarnya adalah aksesibilitas. Iya. Kalau dengan kapal kan lama, sedangkan kita berwisata terbatas waktunya. Cuti kan terbatas. Kalau di negara lain cuti bisa 1 bulan, di Indonesia 2 minggu itu kayaknya sudah maksimal. Nah, bagian-bagian ini yang juga dicermati bahwa bagian dari transportasi mungkin kita perlu juga berkolaborasi dari sektor manufaktur untuk pesawat amfibi. PT Dirgantara Indonesia sudah punya calon pesawat amfibi. Kenapa nggak kita gunakan pesawat amfibi itu untuk menghubungkan antar pulau ini? Iya. Sehingga jadi lebih mudah. Cruise juga bisa ya. Iya. Katamaran juga bisa, katamaran. Kemudian banyak sekali ya gitu yang kita dorong. Tapi memang kita perlu pastikan bahwa masyarakat juga masih bisa terlibat dalam pola perjalanan seperti itu karena memang dia segmentasi ya, wisatawan minat khusus yang mungkin segmentasinya tinggi sehingga mungkin kalau kita bicara community based tourism apalagi yang di coastal area kita masih perlu banyak pemberdayaan untuk masyarakat ini agar mereka bisa masuk ke rantai pasoknya termasuk untuk cruise ya gitu ya yang memang tuntutan kualitasnya lebih tinggi. Terminal untuk itu sudah banyak dibangun di beberapa betul. pulau di Ya. sekitar Jawa Timur sana kan Ya. daerah Banyuwangi, Surabaya juga sudah ready. Tinggal kapal-kapal internasional dari internasional khususnya yang berlabuh di Indonesia di saat mereka musim dingin, winter di sana mereka bisa berlayar ke Asia, Australia, ke Jepang, ke Thailand. Kita bawa singgahkan di Indonesia aja Pak. Menjadi salah satu rute perjalanan mereka juga berdapat manfaat terhadap masyarakat sekitar di tempat berlabuh karena kapal tersebut. Ekosistem menjadi penting untuk diperbaiki. Pak Teguh, salah satu program unggulan Pak Presiden Jokowi sejak periode pertama adalah tol laut. Nah, itu kan tentu saja bagian dari kemaritiman dan blue economy yang sedang digalakkan sekarang ini. Sejauh mana sih perkembangan dari program unggulan Pak Presiden Jokowi itu sampai sekarang? Dalam konteks logistik ya. Betul. Shipping, logistik Ya. itu juga menjadi tingkat dari perusahaan-perusahaan Indonesia mau membuat. Salah satu kenapa kami mencantumkan perdagangan, transportasi dan logistik itu kelautan itu menjadi salah satu sektor unggulan karena ketiganya ini sangat penting terutama kalau kita memang mempertimbangkan programnya Pak Jokowi tol laut. Tol laut ini diwujudkan dalam bentuk banyaknya pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang sebenarnya memungkinkan adanya kapal-kapal untuk singgah lebih banyak tempat di kawasan timur Indonesia. Maksudnya adalah memeratakan. Namun tantangan terbesarnya adalah pertumbuhan dari sumber kawasan-kawasan ekonomi baru di Indonesia Timur ini tidak secepat yang diharapkan. Sehingga kapal datang dengan penuh dari barat ke timur, tapi pulang kosong. Sehingga semua pasti memperhitungkan ongkosnya. Ongkosnya tidak diperhitungkan hanya satu jalur,
Jadi yang satu harus bisa mensubsidi yang lain. Akhirnya naik biaya. Jadi yang bisa sebenarnya sudah terwujud adalah BBM satu harga. Oke. Sudah terwujud. Dan itu detailingnya masih perlu dikerjakan, terutama untuk solar untuk nelayan. Kalau BBM-nya sudah untuk kendaraan umum sudah satu harga, ternyata solar nelayan belum. Nah sekarang di banyak tempat Pertamina mulai menambah beberapa lokasi penyimpanan untuk solar ini, terutama di pelabuhan perikanan, sehingga nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Nah bagian-bagian ini juga bagian dari tol laut yang tadi. Tidak saja kita bicarakan pelabuhannya, feedernya, dan sebagainya, tapi juga melihat dari segi apa kebutuhan dari masyarakat untuk bisa menangkap ikan, bahkan juga masyarakat terlibat dalam pengiriman barang dan sebagainya. Nah, tol laut ke depan ini perlu memanfaatkan, mengoptimalkan alki yang kita miliki. Sementara kita heavy sekali di alki 1, ya di Selat Malaka. Alki 2 masih barat. Nah, alki 3 ini sebenarnya lewat Lombok sampai ke dekat IKN gitu ya, lewat ke atas. Nah, itu yang dekat garis Walas itu sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi memang kita perlu melihat kalau kita mau bersaing memanfaatkan alki ini, kita harus punya pelabuhan yang setara dengan pelabuhan di negara-negara lain. Jadi pemerintah tetap perlu berinvestasi memajukan ini. Bitung yang mau jadi pelabuhan internasional sampai sekarang masih berusaha keras ya, karena memang arus yang laut dari Australia memang sejatinya bisa memanfaatkan alur itu, tapi fasilitas dari traffic yang masuk ke Bitung ini belum seperti yang diharapkan. Nah ini adalah bagian lain yang perlu diurusi, adalah menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan-kawasan timur, sehingga apa yang dicita-citakan Bitung ini trafficnya bisa meningkat, bisa disuplai oleh pusat-pusat pertumbuhan baru. Untuk jalur ekspor ya Pak ya? Iya, untuk jalur ekspor. Jadi tidak hanya masuk ke Indonesia Timur, tapi juga ada barang keluar ekspor dari negara Indonesia. Iya. Atau misalnya kita mengembangkan di Sorong itu ada kek Sorong misalnya, itu perlu juga diwujudkan agar ada aktivitas ekonomi yang bisa menyuplai misalnya ke Jawa. Jadi ke baratnya terisi karena ada permintaan yang bisa dipenuhi oleh timur. Sementara ini belum banyak berkembang di timur, nanti mungkinnya berkembang dengan adanya kawasan industri Teluk Weda yang nanti menyuplai baterai untuk pabriknya yang ada di Jawa, pabrik mobil listrik yang di Jawa gitu ya. Sama juga nanti yang ada di Pulau Obi dan sebagainya, itu semua memang basisnya nanti untuk menyuplai industri di Jawa. Cita-cita mendirikan pelabuhan terpadu misalnya di Ambon ya, itu juga yang kita ingin punya kawasan, ada pelabuhannya, ada kawasan industrinya di satu lokasi, itu efisien sekali ya. Tapi kemudian Provinsi Jawa Timur mengatakan pasokannya jangan diputus untuk Jawa Timur karena industri pengolahan banyak di Jawa Timur, sehingga kita memang perlu hati-hati membangun bagaimana rantai pasok domestik ini didukung dengan tol laut yang semakin kuat, ini bisa menyeimbangkan antara industri di satu provinsi dengan provinsi yang lain. Mungkin ini yang menjadi tindak lanjut pada saat kami merencanakan untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi biru ini sebagai sumber pertumbuhan baru. Tidak saja memikirkan untuk Indonesia, tapi mengerjakan yang detail ini, hubungan antar provinsi, rantai pasoknya seperti apa secara domestik. Dan yang memindahkan dari satu provinsi ke provinsi lainnya Pak ya? Betul. Dan menjelaskan sesuatu yang baru di provinsi yang kita harus kembangkan. Iya. Dan masih terkait saling komplementari dengan kegiatan di provinsi yang lain. Nah, sebagai pertumbuhan ekonomi dari ekonomi kira-kira ke depan itu sumbangsih terhadap APBN kita itu seberapa besar antara persentasenya antara yang sudah itu dengan ekonomi biru ini. Kalau dikatakan dukungan pemerintah ya, karena kami di roadmap ini, karena roadmap ini jangkanya panjang 20 tahun, jadi akan sangat sulit menghitung berapa kebutuhan uangnya ya.
untuk dalam 20 tahun. Yang bisa di-secure adalah jenis-jenis program yang bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Jadi ada rencana aksi yang memang sudah sangat detail yang sebenarnya bisa diambil oleh kementerian lembaga. Dan yang menarik, rencana-rencana aksi itu sebenarnya usulan dari kementerian lembaga. Jadi pada saat kami menyusun rencana aksi, kami tampilkan dulu kepada kementerian lembaga, ini adalah visinya, ini misinya, ini 4 strateginya, dan mari kita bicarakan mengenai rencana aksi, bagaimana mencapai visi dan sasaran itu. Kami tentu saja waktu itu sudah keluar dengan konsep. Ada beberapa yang sudah kami rancang. Kami konfirmasi kepada KL. Karena yang kami rancang itu juga ada yang kegiatan existing, misalnya di Kementerian KKP, Perhubungan, bahkan KLHK, gitu yang terkait dengan akuatik, itu sudah kami secure. Nah, artinya kami sudah pilih kegiatan yang bagus untuk dilanjutkan. Nah, sekarang kementerian lembaga waktu itu kami minta kegiatan yang baru yang mereka sebenarnya ingin laksanakan, tapi mungkin anggarannya belum ada, gitu ya. Tapi mereka menjadikannya sebagai cadangan ke depan sebagai rencana mereka, ini bisa diintegrasikan. Dan juga ada beberapa rencana kerja dari Pemda yang masuk. Dan kami sangat bersyukur karena penyusunan dokumen ini tidak saja dibantu oleh lembaga internasional yang cukup banyak, tapi juga merupakan kontribusi berbagai kementerian lembaga dan juga Pemda. Harapannya kalau rencana aksinya sudah dicantumkan, nanti Pemda pada saat menyusun rencana kerja pemerintah daerah, KL punya rencana strategis kementerian lembaga, mereka akan ambil semua yang berkaitan dengan ekonomi biru yang relevan dengan mereka sesuai dengan nomenklatur kegiatannya, misalnya penanganan sampah di KLHK, gitu ya. Kemudian yang perhubungan laut di perhubungan, kemudian riset di BRIN, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat pesisir, banyak pesisir. Ada KKP, ada Kementerian Koperasi UKM. Kalau itu bentuknya desa, Kemendes juga bisa masuk. Jadi ini yang menjadi bahan rujukan untuk kementerian lembaga menyusun rencana-rencana strategis plus memikirkan berapa anggarannya. Begitu. Memang selalu susah dihitung, tapi di roadmap-nya kan sudah ditargetkan untuk pencapaian kontribusi 12,5%. 12,5%. Di tahun 2025. Oh, ya, dan satu lagi, kami dari sisi pendanaan, kami sudah ada contoh baik bahwa kami sudah punya blue bond. Ya. Di tahun ini Indonesia menerbitkan obligasi biru pertama. Tapi obligasi biru ini masih yang portofolio, artinya didasarkan kepada program-program yang existing. Ke depan kami inginnya menerbitkan obligasi itu kalau bisa dikerjasamakan dengan swasta. Jadi project base. Jadi swasta punya apa, kalau ini bisa mendukung sasaran pemerintah, kita kolaborasi menyiapkan obligasi ini yang kemudian ditawarkan secara global. Nah, itu akan sangat menarik kalau Indonesia punya contoh, karena negara lain belum ada yang berhasil juga. Nah, kalau Indonesia sudah dengan portofolio berhasil, kita sekarang coba project base. Oke Pak Teguh, kira-kira target yang paling dekat dalam mewujudkan roadmap Indonesia Blue Economy itu apa kira-kira dari Bappenas dan pemerintah? Dalam 2 tahun ini kami sifatnya konsolidasi. Ini kami sebenarnya sudah mulai dulu dengan project. Padahal kalau konsolidasi itu biasanya data gitu ya. Kami mulai dengan project dengan Blue Food Assessment. Blue Food Assessment ini diawali karena bincang-bincang di Davos waktu itu. Ya. Di Davos itu kami bawa ekonomi biru, tema ekonomi biru di diskusi di Pavilion Indonesia. Yang menarik adalah bahwa WEF, World Economic Forum, dan beberapa lembaga tertarik untuk mendukungnya. Dan kami baru tahu kalau global, Stanford University dan Stockholm University mengembangkan Blue Food Assessment secara global. Kemudian kami adopsi itu, kami kembangkan konsep note dengan dukungan Uni Eropa, dan kemudian kami mencoba akan melaksanakan survei yang akan dilaksanakan tahun depan. Blue Food itu kami ingin memahami bahwa pangan biru itu tidak melulu hanya nutrisi, tapi juga kita melihat sumber daya lautnya ini bisa diolah menjadi pangan baru, bentuk pangan baru untuk konsumsi, menangani stunting, menangani segala macam, bisa untuk obat, bisa untuk suplemen, ya. Dan bahkan ini rantai pasoknya bisa diperbaiki. Jadi tidak hanya usaha besar yang terlibat,
tapi komunitas juga masyarakat pesisir bisa dilibatkan. Bahkan kita bisa bicara bagaimana memastikan tata kelola dari sumber daya lautnya dengan baik. Jadi surveinya ini akan masif, 4.000 sampel, dan harapannya dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga. Tinggal kami memfinalkan surveinya. Kick off mengenai secondary data analysis akan dimulai bulan ini dengan dukungan Stanford University dan juga mitra pembangunan yang lain, dan kolaborasi dengan IPB juga. Dan kami harapannya Blue Food Assessment ini akan menjadi salah satu inisiatif baru. Keluarnya bisa project, bisa juga menjadi program kebijakan baru. Di luar itu kami sekarang juga kemarin baru saja ada bincang-bincang dengan mitra pembangunan, kita perlu membangun taksonomi biru. Ya, taksonomi biru. Jadi sektor-sektor apa saja yang detailnya. Kemudian kita melakukan pemetaan okupansi apa dari tenaga kerja. Karena dia akan menjadi future job creation. Nah, kita harus define juga skillnya apa, segala macam. Nah, itu kita akan kolaborasi. Green shipbuilding, Pak. Ya, jadi galangan kapal yang hijau, yang ramah lingkungan, itu juga ada ternyata lembaga mitra yang berminat membantu. Nanti jadi biru dong, Pak. Tapi green shipbuilding, green shipbuilding. Jadi kita ingin misalnya dengan tenaga listrik, ya kapal-kapal kita, dan itu ternyata ada yang tertarik juga. Dan ini kami harapannya keluarannya ini bisa ada off-takernya dari swasta. Harapannya karena bukan pemerintah sendiri yang menggerakkan ekonomi, justru kami harapannya swastanya yang bergerak. Karena swasta yang sebenarnya menentukan perputaran ekonomi di Indonesia. Pak Jeff, Pak Teguh dari Bappenas kan sudah memaparkan panjang lebar tentang mulai dari sejarah blue economy, kemudian penyusunan roadmap sudah diluncurkan di Juli, lalu potensi Indonesia terhadap blue economy sendiri ke depan. Bagaimana pandangan Pak Jeffy dari sisi research gitu ya, analis gitu tentang pemaparan dari Pak Teguh Bappenas? Ya, biasanya kami banyak mengambil angle atau framework melihat dari sektor swastanya, baik dari pelaku pasar dalam negeri maupun juga pelaku pasar dari luar negeri, yang akhirnya akan membawa foreign direct investment ke Indonesia. Beberapa contoh yang tadi Pak Teguh sebutkan sebenarnya akan menarik untuk sharing ke para pelaku usaha. Yang tadi terakhir use case yaitu untuk green shipping building itu juga menarik. Transportasi laut yang berbasis listrik, dan juga ada program-program untuk downstream manufacturing untuk yang berbasis hasil keluarkan ikan. Kita juga membahas tadi mengenai ocean tourism, pengembangan itu kapal-kapal cruise yang singgah di Indonesia maupun kapal shipping yang melalui zona yang melewati betul ke atas sana, Pak, untuk ekspor. Itu adalah contoh-contoh yang dimana kalau kita sosialisasikan ke pelaku pasar dalam negeri dan luar negeri, tentunya akan bangun suatu diskusi baru untuk melihat potensi tersebut. Dan waktu tujuannya kita lebih banyak menceritakan tentang blue economy ini adalah dengan masukan dari Pak Teguh adalah membuka peluang, memaparkan ini adalah opportunity yang bisa dibangun. Mungkin dari sekarang tadi Pak Teguh sudah bilang sudah ada beberapa proyek di awal. Mudah-mudahan pada saat di fase kedua yaitu untuk development di tahun 2025 itu perencanaan sudah siap melihat peluangnya dan tinggal mulai implementasi dan juga memulai program-program baru di Indonesia baik dari pelaku swasta dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeff, dengan pembicaraan ini sangat menarik. Pak Teguh, sayang waktunya terbatas. Terima kasih juga kepada Spire yang sudah Kalau bicara tentang blue economy, tentang masa depan, tentu kita butuh waktu yang sangat panjang. dan semangat ya kalau dan bicara semangat masa depan. gitu ya. Tapi kali ini kita harus akhiri karena durasinya batasi. Lain kali mungkin kita bisa sambung kembali gitu ya. Iya. Oke. Kita sudah banyak proyek-proyek yang lagi berjalan di ekonomi, kita bahas kembali Iya. hasil-hasilnya. Iya.
Oke. Oke, demikian inspiration to success bersama Pak Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo SPMS PhD, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Bappenas, dan Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting. Semoga diskusi mengenai blue economy ini memberikan wawasan yang lebih kepada kita dan masyarakat luas semua gitu Pak ya. Dan tentu saja Indonesia harus sukses menerapkan ekonomi biru ke depan gitu. Oke. Spire Fellows, saya Purjono Agus Hendro pamit undur diri, dan jangan lupa tonton terus Inspiration to Success by Spire Research and Consulting.